warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang super asik dan super apa? Asik pokoknya. Ya, jadi kita hari ini akan cerita-cerita tentang mahasiswa STT Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Bersama saya Najmi. Saya Tajuddin Nur. Inilah cerita mahasiswa STT Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Untuk mengawali bincang-bincang kita hari ini, kita ada satu narasumber yang apa boy? Yang sangat ditunggu-tunggu, cantik, Iya, berprestasi. Iya, Apa lagi? Apa lagi? Langsung saja. Kita panggilnya Devita Yulianti. Silakan Tuhan. Iya, dari saudari Devita Yulianti ya. Iya. Sekolah STIT Syekh Muhammad Hafiz Tabalong kan. Nah, ngomong-ngomong ngambil prodi apa kak? Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Penonton ini juga ingin tahu sudah semester berapa? Iya. Semester 5. Iya. Jadi bersama kakak Devita di sini kami panggilnya kakak Devita atau kakak Yulianti? Kakak Devita aja. Kalau Yulianti nanti kecantikan. Jadi di sini kan kami mau tahu aja gitu. Kakak Devita kuliah di STIT Syekh Muhammad Hafiz Tabalong ini apa sih gitu alasannya berkuliah di sini? Yang pertama kan di state ini nih kampus Islam pertama di Tabalong. Ya, jadi kan sangat dekat juga dengan rumah saya. Dan dilihat-lihat di kampus ini nih banyak mencetuskan orang-orang yang luar biasa. Makanya saya motivasi masuk ke state ini. Oh, jadi kalau kan tadi kata Kak Devita dekat kan? Iya. Rumahnya di mana sih gitu? Di Wayang apa di Makassar? Di Lok Batu, Kecamatan Harway. Iya. Jadi alasan kakak masuk ke sekolah tinggi ilmu tarbiyah Syekh Muhammad Hafiz Tabalong ini itu karena dekat yang pertama. Terus karena juga di sini universitas bukan sekolah tinggi pertama Islam gitu, Iya. yang ada di Kabupaten Tabalong gitu. Ada lagi kak yang lain gitu alasannya? Karena mungkin sesuai dengan minat dan bakat saya. Ke bidang keagamaan gitu. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong sebelumnya sekolah di mana sih? Di pondok. Oh, pondok. Jadi kita untuk rehat sebentar. Iya. Maka kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di cerita mahasiswa STIT Syekh Muhammad Hafiz Tabalong. Narasumber kita selanjutnya adalah seorang mahasiswa yang juga aktif di dalam berorganisasi. Seorang apa? Presiden mahasiswa. Sibuk banget gak tuh orangnya tuh? Iya kan? gitu. Nah, kita akan tanya-tanya nih bagaimana dia menyikapi kuliah sambil berorganisasi. Sebagai apa tadi? Presiden mahasiswa. Sibuk banget tuh. Ini dia Muhammad Eza. Nah, jadi kan nih kita sudah bersama dengan Muhammad Ihsan. Iya, Muhammad Esa. Seorang presiden. Mahasiswa yang sangat sibuk-sibuk ya tadi. Sibuk nih. Iya. Pasti kan sulit nih membagi waktunya Iya. antara kuliah dan juga berorganisasi. Iya. Bagaimana sih saudara
mengatur waktu Iya. itu. Tapi nanti dulu dijawabnya. Perkenalan dulu kita. Penonton menanti-nanti. Kan ada istilah itu. Tak kenal maka tak apa? penonton ini menanti-nanti juga Iya. kan daripada saudara Ihsan gitu memperkenalkan diri. Bolehlah perkenalkan diri dulu. Silahkan. Oke, nama saya Muhammad Ihsan Ya. dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Saya prodi Manajemen Pendidikan Islam, sudah semester 5 nih. Lagi sibuk-sibuknya. Lagi sibuk-sibuk ya. Dan juga kalau boleh tahu kan tadi kan sudah kami sebutkan bahwa Anda seorang presiden mahasiswa. Boleh tahu ini periode tahun berapa sih? Ini periode kedua daripada saya menjalani organisasi yang ada di kampus State Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Oh. Kita kembali lagi ke topik yang pertama tadi. Sibuk banget kan? Iya, sibuk banget. Ya pasti, sudah pasti. Kan sudah semester 5 tugas. Iya. Pasti kan bikin wah, gitu lah. Apa itu kata Watana Muda? Meledak kan ya. Meledak gitu. Ya. Jadi gimana sih kita untuk bisa gitu melewatinya gitu? Ya, jadi menjadi mahasiswa tidak kita pungkiri lagi namanya itu tugas yang lumayan banyak. Betul. Kita menjadi mahasiswa pastilah banyak mempelajari berbagai macam pengetahuan. Iya. Yang kalau bahasa kuliah itu kan akademisi lah, akademis gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu juga berorganisasi. Kenapa? Jadi berorganisasi itu melatih kita dalam manajemen waktu, manajemen kepemimpinan, manajemen organisasi. Nah, jadi perlu kita bagi waktunya itu. Kalau saya sebagaimana biasa itu kita kuliah dari pagi kan sampai tengah hari lah, Iya, atau sampai sore. Jadi sampai sore itu lanjut lagi biasanya rapat itu sampai pukul 6. Nah, biasanya setelah rapat itu saya tidak pulang gitu. Jadi lanjut lagi nugas malam itu. Nah, jadi kita apa pas aja yang dibilang oleh saudara tadi kan sibuk. Sibuk. Iya. Sibuk itu. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang biasanya itu ngajak healing itu Iya. nggak bisa ya. Sibuk banget ya. Iya betul. Terus apa yang membuat saudara bisa gitu? Apa alasan saudara yang bisa Iya. membuat saudara bisa? dan- Kan itu pasti kan kita merasa Iya. capek Iya. gitu. Mungkin teman-teman di sini juga mau tahu Iya. apa yang bisa membakar semangat saudara gitu. Iya. Ya. Yang pertama itu saya memang suka bergaul orangnya gitu kan. Jadi bergaul itu tidak hanya kayak kita kan ada di Tabalong, tidak hanya di situ. Jadi saya itu berteman ada di Berabai, ada di Kandangan, ada di Rantau. Jadi teman-teman saya itu kalau di daerah-daerah itu ada gitu nah. Jadi itu yang memancing saya untuk berorganisasi gitu nah. Jadi kita itu membuka relasi yang banyak. Nah, relasi itu membantu kita apabila kita mencari pekerjaan atau mencari hal-hal yang baru gitu nah. Itu yang sangat memotivasi saya untuk berorganisasi. Oh, iya. Jadi memang itu keluar dari jiwa Betul, saudara ya. sendiri ya. Dari jiwa, Oke. dari jiwa. Jiwa. Dari kita kan udah panjang lebar Iya, ini. panjang lebar. Dan apa yang disampaikan oleh saudara Muhammad Ihsan ini daging semua. Bermanfaat. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya, kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya berkuliah, Iya. namun juga harus aktif di dalam berorganisasi. Organisasi. Dan itu manfaatnya sangat-sangat banyak. Banyak. Dan itu juga sudah pasti bisa dilalui kan saudara? Alhamdulillah bisa. Bisa. Dan itu juga pun tidak menutup kemungkinan para penonton-penonton pun juga bisa. Harus. Iya. Ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Cerita Mahasiswa STT Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Nah, kita akan kedatangan satu lagi. Iya. Seorang mahasiswa yang
Gosipur. Iya, sungguh sibuk dan menyibukkan. Iya, beliau sangat sibuk dan menyibukkan karena beliau selain kuliah juga bekerja. Wah, itu pasti sibuk dan sulit membagi waktunya. Dan kali ini sumber kita datang dari Harwai. Iya, Harwai kan. Putra Harwai. Kecamatan kan Harwai itu. Kecamatan Kabupaten Tabalong. Ini dia Muhammad Zidaya. Nah, saudara Jidan, tadi kan kami sudah ada tuh riset tentang saudara Iya. Muhammad Jidan. Wah, mirip ya sama pemain bola. Iya. Pemain bola katanya juga orangnya hobi katanya. Oh, Katanya. pemain bola. Iya. Nah, dari hasil riset kami itu saudara ini juga bekerja. Selain Iya. kuliah di STIT Syamada Tabalong ini, saudara juga bekerja. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa, saudara? Pekerjaan saya sehari-hari biasanya beternak. Wow. Hebat juga. Ternak. Ternaknya apa, saudara? Bukan ternak. Iya. Saya sudah ternak sapi dari 5 tahun ke belakang. Wow. Selain ternak sapi, ternak apa? Kayak ayam mungkin bisa, domba apa? Tapi mayoritas biasanya sapi aja. Oh, Fokus ke sapi saja, saudara. Oh, berarti saudara ini masuk pakar sapi ya? Kalau pakar belum juga sih. Oh. Saya lebih kayak penjualannya aja. Iya. Oh. Kalau boleh tahu di kebun, bukan kebun apa sih namanya? Kandang. Iya, kandang. Itu berapa ekor punya sapi? Kalau sekarang masih belum terlalu banyak sih ya. Berapa? Kalau boleh Sebut saja, sebut saja. angkanya. Kita bisa kali sebut Tidak ya. apa-apa. Sebut saja. Sebut saja. Kurang lebih 50 lah. Nah, dari mengurus peternakan sapi yang tadi saudara sebutkan sampai 50 tuh Iya. sapinya, entah itu laki-laki dan perempuan. Jantan lah, jantan Iya, atau jantan. atau betina dari Betina. sapi itu. Pasti kan saudara ini sibuk banget gitu. Iya. Nah, ketimbang waktu-waktu luangnya gitu, pasti Iya. waktu-waktunya sangat padat. Bagaimana saudara mengatur waktu dalam bekerja dan juga waktu kuliah? Kan biasanya saya kan kuliah 2 hari aja. Jadi satu minggu ada 3 hari. 5 hari saya prioritaskan untuk bekerja, 2 harinya prioritas untuk kuliah. Wow. Jadi saudara mengambil program khusus saudara di sini. Ya, Oh. Jadi asal para audiens tahu dan penonton tahu, di STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong ini ada 2 program. Iya. Yang pertama program reguler 1 yang perkuliahannya dari Senin sampai Jumat. Iya. Nah, dan program khusus Jumat, Sabtu. Sabtu, iya. Dan saudara Jidan mengambil program Khusus Jumat, dan Sabtu. Sabtu, iya. Nah, berarti benar dan saudara setuju bahwa pekerjaan tidak menutup untuk kita Ya, tetap. saya sangat setuju akan itu. Ya, tidak menutup untuk menutup ilmu tetap saudara. Iya. Saudara di sini prodinya apa jurusannya? Saya mengambil prodi manajemen pendidikan Islam. Sudah semester berapa? Sekarang sudah semester 5 lah. Oh, ya. Mungkin kita rehat-rehat dulu. Iya. Ya. Iya. Ya, supaya enjoy. Iya, Ya. pelong kan asik tadi, asik. Iya. Iya. Dan kami akan kembali sesaat lagi. Wah, sudah sampai di sisi terakhir nih. Iya. Jadi di sisi terakhir ini kita mau tanya-tanya Iya. apa harapan dari mereka kayak dari mahasiswa biasa, terus ada juga mahasiswa yang organisasi terus ada mahasiswa yang sibuk berusaha bekerja. Kita mau tanya-tanya apa harapan mereka terhadap kampus kita STIT Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Oke, kita masuk kepada sesi harapan. Iya. Kita mulaikan dari saudara-saudari ini, kita pilih saudari aja ya. Saudari ya. Daripada kakak itu tadi Devita Yuliandi. ya.
Ya mungkin kepada Devita Yulianti, apa sih harapannya untuk kampus? Ya, semoga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini lebih dikenal di masyarakat. Iya. Dan lulusannya itu semoga go internasional. Terus Oke, selanjutnya kepada saudara Muhammad Ehsan nih, yang daripada organisasi tadi yang sibuk tadi ya. Apa harapannya sih untuk kampus? Ya, saya berharap semoga kampus kita lebih menyala lagi di tengah banyaknya kampus-kampus lain yang mulai ramai gitu. Jadi kampus kita harus timbul juga gitu. Harus ikut berpartisipasi melalui organisasi tadi. Jadi organisasi itu bukan hanya kita itu di kampus aja, akan tetapi kita menyebar juga keluar-keluar untuk mencari keilmuan yang kita bisa bawa ilmunya ke kampus kita. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya ini bro kita pengusaha muda, pengusaha sapi, pengusaha muda, sama bisa berkuliah nih. Iya. Tadi kan ceritanya kan Pasti banyak nih harapannya nih. Apa sih harapan saudara Zidan untuk kampus? Harapan saya semoga kampus kita diberikan kelas online. ya online. Kenapa tuh? Kenapa harapannya seperti itu? Kau pengen tahu? Iya. Supaya menunjang fleksibilitas. Nah, siapa saja mau berkuliah bisa dari rumah. Iya. Pak. Nah, kita sudah tadi bincang-bincang sama Devita Yulianti, terus ada Muhammad Ihsan, Muhammad Jidan, yang mana mereka semua seorang mahasiswa dan mahasiswi dan memiliki kesibukan masing-masing. Namun bagi mereka, kesibukan mereka itu tidak ada halangan untuk tetap berkuliah. Iya. Ya. Yang kita juga sudah mengangkat dari tips and tricks ya, Iya. di dalam menjalani kesibukannya itu masing-masing. Ya. Dan juga harapan-harapan mereka tadi semoga kita semua mengaminkan Iya. supaya harapan-harapan mereka Kabul kan ya. terwujud. Ya. Dan kita sangat berterima kasih kepada narasumber kita hari ini, ya. Dan semoga para penonton bisa membawa pulang ilmu sebanyak-banyaknya. Amin. Ini dia cerita mahasiswa STT Syekh Muhammad Hafiz. One is the loneliest number that you'll